Bukannya beda. Nah, saya juga pengen tanya nih, perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah itu secara makna seperti apa sih Pak Ya, sebenarnya? kalau misalnya kita berbicara yang baik itu termasuk sedekah. Oh, Non materi, azamkan untuk selalu berzakat, infak, sedekah. Karena zakat, infak, sedekah ini ada nilai jariah yang luar biasa. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai bahwa sebentar lagi kita akan mendekati bulan Ramadan. Bukan hanya puasa, tapi ada juga ibadah-ibadah lain. Salah satunya adalah berzakat, berinfak, dan juga bersedekah. Nah, di Indonesia kita telah dibantu dengan adanya Lembaga Amil Zakat Nasional, dan kita telah menghadirkan narasumber kali ini dari BMH Unit Malang yang akan menjelaskan apa aja sih program-program yang ada di BMH selama bulan Ramadan ataupun regulernya bersama dengan Pak Lukman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Atas doanya baik-baik. Nggih, siap. Monggo Bapak mungkin berkenalan terlebih dahulu. Pak Lukman ini siapa sih dan juga BMH itu apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala bini'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah sahabat kebaikan yang dirahmati Allah. Saya Lukmanul Hakim, Ketua dari Baitul Mal Hidayatullah, Lembaga Amil Zakat Nasional, Kantor Unit Layanan Malang Raya. Kita menyebutnya Malang Raya. Nggih, baik. Berarti BMH ini merupakan salah satu lembaga amil zakat yang ada cabangnya begitu nih Pak di Malang. Nggih, seluruh Indonesia Baitul Mal Hidayatullah itu BMH ada 118 kantor di wilayah provinsi, dan kalau di kabupaten kota namanya kantor unit layanan. Jadi total ada 118 kantor baik di tingkat satu provinsi dan kabupaten kota. Wah, luar biasa, hampir menyeluruh ya. Jadi masyarakat kalau mau membutuhkan bantuan dari lembaga amil zakat nggak usah repot-repot, karena semua cabangnya ada. Kalau di Malang di mana Pak kantornya? Kalau di Malang kantor unit layanan BMH Malang itu di Jalan Sido Makmur nomor 15 Sengkaling Dawu di Kabupaten. Oke, Masya Allah. Kemudian apa saja sih Pak layanan yang bisa dibantu untuk kebutuhan masyarakat di BMH itu sendiri? Oke, karena lembaga amil zakat dimanapun berada, khususnya Baitul Mal Hidayatullah BMH Kantor Unit Layanan Malang Raya ini, tentunya program mainstream ya. Program utama itu adalah program pendidikan, program ekonomi, program sosial, kemudian program yang sustainable, jadi SDGs. Nah, bahasa kerennya itu adalah program khusus. Yang pertama adalah sedekah jariah sumur bor, kemudian yang kedua ada renovasi masjid pelosok, kemudian yang ketiga adalah rumah Quran, yang keempat adalah program sedekah beras untuk santri, dan yang terakhir adalah program wakaf Al-Quran. Itu adalah program sustainable yang berkelanjutan. Itu kira-kira gitu. Wah, Masya Allah, banyak sekali dan langsung spesifik ya program-programnya Bapak. Karena kenapa kita mengambil program sustainable tadi, selain keharusan lembaga amil zakat nasional itu harus mengambil program sustain, karena misalnya program sedekah jariah sumur bor, misalnya yang kita gulirkan, kita salurkan ke pesantren, terutama pesantren yang di pelosok, yang memang kalau ngebor itu sangat sulit dan biayanya mahal, maka kita prioritaskan gitu. Kenapa harus sustain? Karena di situ ada namanya jariah. Jariah itu adalah sedekah ketika asas kemanfaatnya untuk kebaikan ila yaumil kiamah, tentunya
pahalanya terus mengalir. Dan ini program sedekah jariah Sumur Bor ini lagi diminati oleh para dermawan, kaum muslimat itu. Karena itu tadi ada tagline-nya adalah sedekah tadi. Jadi nilai sedekah ini memang ketika orang yang berinfak atau bersedekah dipanggil oleh Allah, tapi sumur bornya itu airnya masih dibuat untuk anak-anak berwudu, dibuat untuk anak-anak bersuci dan lain-lain, itu tetap mengalir. Oh, Masya Jadi Allah. ada nilai kontribusi yang luar biasa, tidak hanya di dunia, kan tapi sampai ila yaumil qiyamah, bahkan ketika beliau berpulang ke rahmatullah, jariahnya masih mengalir. Itu kira-kira sustainnya di situ. Oke, Masya Allah. Sudah di mana saja nih Pak program terkait sumur bor ini kalau di area Malang? Alhamdulillah di area Malang Raya ini sudah ada 33 titik sumur bor. Jadi memang program sedekah jariah sumur bor ini kita gulirkan setelah era pandemi dulu. Ya, memang khusus area Malang, terutama desa binaan kita. Desa binaan kita kan ada 40 di 33 kecamatan. Nah, dari 33 yang kita gulirkan ini yang paling banyak memang di Malang Selatan. Karena Malang Selatan itu selain dalam, kemudian tingkat kekeringannya luar biasa. Nah, itu rata-rata penerima manfaat itu pesantren-pesantren binaan kita yang di daerah Malang Selatan. Juga di Malang Timur, misalnya di daerah Wajak, Poncokusumo, terus Turen. Kalau yang barat tentunya di sekitar kantor kita. Karena kenapa kantor kita itu harus menjadi skala prioritas? Karena kan karena lembaga amil zakat itu hadir, ya memang di sekitar situ harus istilahnya dalam bahasa kita itu dimakmurkan dulu. Gitu kira-kira. Luar biasa. Kemudian bagaimana nih caranya misalnya pemirsa atau masyarakat ingin berinfak atau bersedekah khusus untuk sumur bor gitu? Apakah ada persyaratannya atau monggo langsung datang ke kantor aja, Pak? Ya, karena sekarang eranya era digitalisasi. Jadi tim kami ini khusus tim yang namanya ada digital marketing juga ada yang namanya konvensional, misalnya ada bisa diambil di rumahnya itu bisa. Yang jelas memang ketika ada para dermawan, kaum muslimat atau donatur dalam bahasa kita itu berminat dengan program sumur bor, tentunya ada formulir. Jadi ada akad pertamanya itu, karena akad ini yang menentukan program ini peruntukan untuk apa. Ya memang tidak sumur bor aja, semua program tentunya peruntukan untuk apa. Misalnya program pendidikan, ya di formulir itu ada santu pendidikan. Kalau misalnya donatur kita atau para dermawan kita ingin program ekonomi, ya ada akadnya di situ. Karena akad itu pembeda antar niat satu dengan niat yang lain. Itu kira-kira. Wah, luar biasa. Selain sumur bor, apalagi Pak yang saat ini lebih banyak diminati oleh masyarakat? Ya, yang kedua selain sumur bor itu adalah sedekah beras. Kenapa harus spesifik beras, Pak? Ya, karena beras ini kita salurkan kepada adik-adik santri di pesantren pelosok. Karena ya kita ketahui bersama adalah hal yang paling besar di pesantren yang kita bina itu adalah konsumsi. Nah, ini sedekah beras ini khusus di Malang Raya dan BMH di cabang atau di kantor undian yang lain itu, sedekah beras ini memang diperuntukkan kepada pesantren yang memang pesantren di situ itu anak-anaknya atau anak didik dari pesantren tersebut memang dari kalangan pertama yang nggak mampu. Itu kita prioritaskan. Karena itu tadi kembali lagi beras ini memang penentu dari keberlangsungan proses belajar mengajar santri. Kalau santri ini
lapar. Itu akhirnya Nggak fokus itu. belajarnya. Jadi itu yang insya Allah besar juga minatnya untuk program sedekah beras itu, karena peruntuknya untuk adik-adik santri ya, ketika saat beberapa istilahnya nasi yang masuk di perut adik-adik santri ini, nilai parahnya jariahnya luar biasa. Makanya tetap tagline-nya jariah sedekah beras. Wah, Masya Allah, sumur bor, beras, apalagi Pak, ada lagi kah? Ada lagi, jadi kalau sumur airnya sudah teratasi, ekonominya atau mungkin konsumsi makannya sudah teratasi, yang selanjutnya adalah sarana. Jadi sarana itu misalnya TPQ-nya. TPQ-nya ini kalau di daerah ini memang sangat memungkinkan, kadang-kadang misalnya rusak gitu, sarana prasarana kita perbaiki, mulai rumah Quran tadi, rumah Quran namanya. Jadi kita perbaiki dan tidak hanya tempat ibadahnya, biasanya kita kuatkan dengan istilahnya alat mengajinya, Quran tadi. Jadi mushaf Al-Quran kita berbuat itu. Jadi itu yang program yang 5 program yang sustain tadi. Yang terakhir itu tentunya renovasi masjid. Tentunya masjid-masjid di pelosok terutama. Memang kan kita ya, karena BMH ini kan lahirnya di kabupaten, otomatis cakupan wilayah desa istilahnya penerima manfaat ini kebanyakan di kabupaten, dan di perkotaan juga ada. Kita membina, tentunya kita tetap koordinasi dengan namanya FOS, Forum Zakat. Kita ada namanya Forum Zakat yang awal tadi kita sebutkan di Malang itu ada 28 lembaga amil zakat. Makanya harus ada forum supaya tidak tumpang tindih penyaluran. Jadi bersinergi semuanya. Kadang-kadang ada program yang harus kita sinergikan. Ya, alhamdulillah ada kolaborasi dengan FOS itu namanya Kampung Zakat. Di kota namanya, di daerah Sukun, alhamdulillah sudah 4 tahun berjalan. Kalau ini FOS dengan Kemenek dengan Kesra. Jadi kalau lembaga amil zakat passionnya di ekonomi ya, di program 4 tadi. Kalau Kemenek khusus penyuluhan rohaninya. Kalau Basnas tempo hari itu di koperasi syariah. Itu kira-kira program yang mainstream, yang kekinian dan kolaborasi. Siap. Nah, tadi di awal Bapak sempat menyampaikan soal akadnya ini kalau beda peruntukannya beda. Nah, saya juga pengen tanya nih, perbedaan antara zakat, infak dan sedekah itu secara makna seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya memang di dalam Al-Quran ini banyak menyebutkan sedekah. Innama shodaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina, dan seterusnya itu di At-Taubah ayat 20. Ayat At-Taubah ayat 60. Jadi itu tentang zakat. Kalau zakat ini termasuk ada hitung-hitungannya. Jadi harta itu kan ada zakat mal kan macam-macam. Zakat kekayaan itu ada kholnya itu umurnya, kemudian ada nisab batas terendah 2,5%, kemudian kadarnya ada 85 gram. Jadi kalau zakat ini adalah kalau misalnya penghasilan kaum muslim kita itu belum sampai pada nisab, jadi belum terkena zakat. Jadi kalau zakat kan ada syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah infak. Infak ini tidak ada ketentuan khol, tidak ada ketentuan nilai nisabnya, tidak ada ketentuan kadarnya. Jadi kalau infak ini tergantung kemampuan finansial. Yang terakhir adalah sedekah. Kalau sedekah ini infak
yang tidak berupa, ada dua, berupa materi dan non materi. Kalau misalnya kita berbicara yang baik itu termasuk sedekah, non materi. Jadi perbedaannya itu kalau zakat itu ada ketentuan syaratnya, kemudian kalau infak ini tidak ada ketentuan syaratnya. Nah, kalau sedekah ini bisa juga materi dan non materi. Jadi menyingkirkan duri di pinggir jalan itu bagian dari sedekah juga. Jadi intinya yaitu tadi memang kemudahan-kemudahan yang Allah turunkan melalui Al-Quran itu begitu. Jadi kebaikan ini ketika kita punya uang ya baik kita keluarkan dengan ketika kita tidak mempunyai kelapangan ya kita berdoa dan berbicara yang baik, itu bagian dari sedekah. Wah, Masya Allah. Ada pahalanya. Kan luar begitu. Biasa. Wah, ini saya belajar ilmu baru nih Pak, luar biasa. Nah, ini kan sekarang kita menjelang ke bulan Ramadan. Ada program apa ini dari BMH yang sedang dicanangkan? Ya, karena kita ini di Malang ini kan kantor unit layanan. Yang jelas programnya tetap yang tadi, program pendidikan, sosial, ekonomi, dan dakwah. Terus ada program khusus, biasanya ada buka puasa bersama, bisa juga ada takjil on the road, sahur on the road. Nah, biasanya ada program takjil, ada program zakat fitrah, zakat mal. Ya memang kan kita kantor unit layanan ini memang tiap program momen tertentu ada judulnya. Nah, ini kita belum rapat koordinasi. Jadi saya sampaikan program yang umum saja. Nanti yang khusus ya kita menunggu rapat. Insya Allah ada koordinasi di bulan Februari. Nah, tema apa yang bisa kita gaungkan untuk mempush program-program itu, karena kan lembaga amil zakat itu ada namanya kantor pusat kita di Jakarta tadi, nah, terus ada kantor perwakilan tadi. Ya, ketika pusat belum menentukan ini kita tidak berani, namanya ada OGS tadi, One Gate System. Jadi semua sistem program itu semua satu jalur. Karena branding BMH ini kan sama dengan korporasi yang lain ya. Kayak misalnya di lembaga lain ada nama warnanya, bahkan warnanya ya adanya ungu ya ungu semua. Kalau kita kan warnanya urin ya, warnanya urin putih itu, kantornya juga sama. Bahkan program-programnya, kemudian kita kadang ada WA story-nya harus sama. Gitu. Tapi ya tinggal mengganti nomor rekeningnya sesuai dengan daerah masing-masing. Ya, makanya itu tadi saya sampaikan yang umum yang biasa kita lakukan. Cuman kalau secara spesifik judul dan program garapan Ramadan tahun ini apa? Ini coming soon ya. Nah, di mana nih Pak kalau pemirsa dan masyarakat ingin tahu update-update terkait program-program dari BMH ini bisa dilihat di kanal apa saja? Ya, bisa saja ada di www.id ya, bisa juga di YouTube ada, nggak banyak, yang banyak itu di Instagram dan Twitter. Artinya program yang kita buka bisa dibuka di situ, ada program BMH di situ langsung muncul turunan program semuanya. Jadi intinya Mbak, Indonesia mengikuti perkembangan zaman sekarang. Iya, sekarang sudah nggak konvensional harus datang ke kantor Pak ya, berarti ya. Chat admin mau zakat infak sodako dipermudah, bisa transfer aja gitu Pak. Karena sejak era pandemi ke sini ini semuanya begitu kayaknya. Penguatan untuk transfer ini 60-70%. Jadi yang tim kami jemput zakat ini yang jemput dari rumah ke rumahnya tinggal 30%. Tapi biasanya memang segmentasi ya, yang biasanya dijemput ini termasuk generasi X ya, Z ya.
yang istilahnya yang umurnya di atas 50 nih, yang Ah, ingin ada nilai silaturahmi. iya iya Jadi iya. Iya. kalau yang donatur kita yang generasi milenial ini cukup Transfer. eh, Masya Allah. Oke. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir, ini pesan bagi pemirsa dan masyarakat. Monggo, mungkin biar gemar bersedekah. Silakan Bapak. baik, kepada para pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita azamkan untuk selalu berzakat, infak, sedekah, karena zakat, infak, sedekah ini ada nilai jariah yang luar biasa. Tidak hanya kita nikmati untuk diri kita, tapi bisa kita nikmati untuk saudara kita yang kurang mampu, karena ada ayat mengatakan bahwa kebahagiaan ini ketika kita peduli kepada sesama. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu adalah saat kita mengeluarkan harta terbaik kita, terutama kepada hamba-hamba Allah yang dikasih kelebihan rezeki. Itu kira-kira. Nggih, siap matur nuwun sangat Pak Lukman sudah sharing kesempatan kali ini. Semoga semua program-program BMH bisa berjalan sukses. Amin. Dan juga pemirsa juga semakin tergerak ya Bapak untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah. Jika ingin mengetahui informasi-informasi terkait bisa melihat di semua kanal sosial media maupun website dari BMH. Dan juga episode kali ini kita disupport oleh Rezen Bakery & Co. Terima kasih pemirsa sudah menonton episode kali ini dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum.